Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan bercerita tentang sahabat Nabi yang memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Sahabat ini bernama Dihyah Al-Kalbi, di mana keistimewaannya Dihya ini adalah seseorang uh, pemuda yang sangat tampan sekali. Jadi Dihya ini bahkan karena karismatiknya ya, karena ketampanannya, kalau seandainya Dihya itu berjalan di Madinah, sedang berada di Madinah, sedang berjalan-jalan di situ, maka tidak ada satu perempuan pun yang tidak ingin melihatnya. Tidak ada seorang perempuan pun yang eh, tidak berusaha untuk tidak melihat dirinya, karena dari saking tampannya eh, banyak perempuan-perempuan yang terpikat dan terkagum-kagum oleh ketampanan dari Dihya Al-Kalbi ini. Nah, uh, dari karisma inilah maka Rasulullah pun uh, memberikan sebuah kepercayaan kepada dia untuk menjadi sebagai duta atau diplomatik pada waktu itu, di mana dia bertugas untuk menyampaikan surat kepada raja-raja atau kaisar-kaisar dari negara lain. Nah, di samping itu pula Dihya ini juga sering diserupakan atau diserupai oleh malaikat Jibril, atau bahasa bahasa sekarangnya malaikat Jibril sering mengcopy paste wajah Dihya ini ketika malaikat Jibril akan menemui Rasulullah SAW, karena kita tahu bahwa malaikat Jibril ketika menemui Rasul, ia tidak menampakkan wajah aslinya, tetapi malaikat Jibril itu sering menyerupai seseorang pemuda, dan ini dilakukan agar tidak terjadi banyak fitnah ya. Karena kita tahu bahwa ketika malaikat Jibril menyerupai aslinya, mungkin akan banyak sekali manusia-manusia yang terkejut seperti itu. Karena itu seringkali malaikat Jibril itu ketika ingin menemui Rasul, ia pun menyerupai seorang pemuda, dan keseringan wajah yang sering diserupai oleh malaikat Jibril itu adalah Diyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi yang memiliki ketampanan yang luar biasa. Sampai suatu ketika ini malaikat Jibril ketika menyerupai Diyah Al-Kalbi berbincang-bincang dengan Rasulullah, dan Rasulullah itu di samping atau di dekatnya Rasulullah ada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu tidak ngeh kalau itu adalah malaikat Jibril, makanya sikapnya biasa saja karena mengira itu adalah Dihya, sahabat Nabi, sahabat juga dari Ummu Salamah. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan Nabi, malaikat Jibril pun itu bergegas pergi. Setelah malaikat Jibril itu bergegas pergi, maka Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, kau tahu siapa itu barusan?" "Oh iya, tahu Rasulullah. Itu dia Rasulullah." Dengan sangat pedenya, uh, Ummu Salamah berjawab seperti itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Ummu Salamah bahwa itu bukanlah dia, melainkan malaikat Jibril yang menyerupai dia. Lanjut cerita, ada pula ketika malaikat Jibril menyerupai Dihya pada waktu itu, saat menemui Rasul itu diketahui oleh cucu-cucu Rasul. Pada waktu melihat Hasan Husain ini,
mengira itu adalah Dihya. Karena itu mereka pada waktu malaikat Jibril ini datang menyerupai Dihya, Hasan Husain ini berlari-lari mendekati malaikat Jibril. Setelah didekati, maka kedua cucu Rasulullah SAW ini mulai meraba-raba saku dari pakaian malaikat Jibril. Dicarilah di sakunya itu, dengan tangan kecilnya itu diraba-raba yang namanya saku dari jubah yang dikenakan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sedikit eh, kaget seperti itu. Kenapa ini dua cucu Rasul ini? Nah, kemudian setelah Rasul datang, malaikat Jibril ini pun bertanya kepada Rasul, apa yang mereka lakukan ya Rasul? Mengapa mereka mendekatiku, lalu memasukkan tangan mereka ke dalam saku jubahku? Maka Rasulullah pun tersenyum dan berkata bahwa engkau saat ini wahai Jibril menyerupai wajah dari Dihyah Al-Kalbi. Dan setiap kali Dihyah Al-Kalbi itu datang kepadaku dan tahu bahwa uh, di situ ada Hasan dan Husain, maka setiap kali itu pula Dihyah selalu mengisi saku jubahnya itu dengan hadiah-hadiah yang memang diperuntukkan untuk Hasan Husain cucuku. Karena itu ketika engkau datang, mereka mengira itu Dihyah dan langsung merogoh saku di jubahmu karena mereka pikir itu akan ada hadiah yang memang sering Dihyah lakukan untuk Hasan dan Husain. Mendengar hal ini, malaikat Jibril pun menengadahkan tangannya ke atas langit, lalu di tangan itulah malaikat Jibril uh, memberikan kepada Hasan dan Husain sebuah delima dan juga anggur yang berasal dari surga. Dari kisah ini, sobat-sobatku, saya ingin mengingatkan bahwa walaupun Dihyah Al-Kalbi ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan luar biasa, perlu diingat dan perlu dicatat bahwa bukan hanya ketampanan yang membuat Dihyah Al-Kalbi itu disayang oleh Rasulullah. Dan bukan pula karena ketampanan maka Dihyah Al-Kalbi menjadi orang yang besar kepala, menjadi orang yang sombong, lalu merasa dirinya seolah-olah seperti sahabat yang paling unggul di antara sahabat lainnya. Tidak. Ini dibuktikan dari pengorbanan Dihyah Al-Kalbi kepada Rasulullah SAW, di mana dalam sejarah dicatat bahwa Dihyah Al-Kalbi tidak pernah absen sekalipun dari peperangan-peperangan yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Dihyah Al-Kalbi tidak pernah mundur sekalipun pada ketika memang dibutuhkan di suatu perang oleh Rasulullah SAW. Dengan gagah beraninya Dihyah Al-Kalbi maju ke medan perang bersama Rasulullah SAW. Selain itu pula, yang istimewa dari Dihyah Al-Kalbi adalah termasuk seseorang yang sangat dermawan, di mana sekalipun sebelum ia masuk Islam pun Dihyah Al-Kalbi selalu memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ini merupakan penggambaran bahwa sifat Dihyah Al-Kalbi ini seiring dengan fisiknya yang memang dikatakan itu tampan dan sangat proporsional pada waktu itu, sehingga banyak sekali wanita-wanita yang sangat menyukai dari Dihyah. Tapi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketika keistimewaan itu diberikan, maka tidak membuat seseorang itu lupa untuk berbuat kebaikan, lupa untuk menjalankan apa syariat-syariat yang sudah diturunkan atau yang diwajibkan untuk dirinya. Ini adalah sosok yang seharusnya kita tiru.
sosok seperti Dihya Al-Kalbi yang istimewa karena fisiknya, namun tetap dirinya dengan keimanannya tetap menjunjung Rasulullah, tetap menjalankan syariat-syariat yang memang diharuskan sebagai seorang muslim. Sahabat-sahabatku, semoga kita bisa meniru sosok Dihya Al-Kalbi yang sekiranya ketika kita diberikan kelebihan fisik, baik itu kita diberikan ketampanan maupun kecantikan dan lain sebagainya, itu tidak membuat kita serta merta sombong, tidak membuat kita congkak, tidak membuat kita besar kepala. Tetapi dengan itu semua malah membuat kita tambah bersyukur kepada Allah, dan bersyukurnya itu kita ungkapkan dengan terus menerus menjalankan uh, apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Hanya ini dari saya. Akhirul kalam. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum